Selamat pagi Ibu dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Emerenciana Surasma Surung, biasa dipanggil Ensi, dari Prodi Farmasi, kelas Farmasi C, tahun ajaran 2020-2021. Dengan NIM 204111083. Titik didih suatu cairan adalah suhu pada saat tekanan uap jenis cairan itu sama dengan tekanan luar atau tekanan yang digunakan pada permukaan cairan. Apabila tekanan sama dengan tekanan luar, maka gelombang uap dapat terbentuk dalam cairan dan dapat mendorong air ke permukaan menuju fase gas. Oleh karena itu, titik didih suatu cairan tergantung pada tekanan luarnya. Titik didih cairan tergantung pada besar tekanan atmosfer. Titik didih pada tekanan 1 atm dinamakan sebagai titik didih normal. Pada tekanan yang lebih besar, maka titik didihnya juga lebih tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Suhu yang tetap konstan dari cairan yang mendidih dapat dibuktikan bila kita merebus makanan. Waktu air mendidih, suhu akan tetap selama ada air di sekelilingnya. Makanan tersebut berarti selama air belum habis, makanan tak ada yang hangus. Hal ini membuktikan bahwa titik didih berubah dengan perubahan tekanan. Penurunan tekanan uap suatu cairan akibat adanya saat terlarut membawa konsekuensi bagi titik didih cairan tersebut. Pada setiap suhu, suatu larutan memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Akibatnya, suatu larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dari pelarut murninya. Karena energi yang diperlukan lebih banyak untuk dapat menyamakan tekanan uap larutan dengan tekanan udara luar, energi yang lebih tinggi didapat dari suhu yang dinaikkan. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berubah cairan dan turun ke bawah, sedangkan yang bagian titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sengkup-sengkup yang disebut neraca gelembung. Makin ke atas, suhu dalam neraca fraksimasi itu makin rendah. Hal itu menyebabkan komponen dengan titik didih lebih tinggi akan mengembun dan terpisah, sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian lebih atas lagi. Demikian seterusnya, sehingga komponen yang mencapai puncak neraca adalah komponen yang suhu kamarnya berupa gas. Titik cair dan titik didih halogen meningkat dengan bertambahnya nomor atom. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya gaya dispersi antar molekul halogen sesuai bertambahnya massa molekular relatif atau MR, titik leleh dan titik didih, unsur periode ketiga dari natrium sampai ke kanan meningkat dan mencapai puncak pada silikon. Dari natrium sampai aluminium, titik leleh dan titik didih meningkat seiring bertambah kuatnya ikatan logam karena bertambahnya jumlah elektron valensi. Silikon memiliki titik leleh. Dari natrium sampai aluminium, titik leleh dan titik didih meningkat seiring bertambah kuatnya ikatan logam karena bertambahnya jumlah elektron valensi. Silikon memiliki titik leleh dan titik didih lebih tinggi karena silikon memiliki struktur kovalen raksa di mana setiap atom silikon terikat secara kovalen pada 4 atom silikon lainnya. Yang berikut saya akan menjelaskan penggunaan alat dan bahannya. Yang pertama adalah alat, yaitu yang pertama ada hot plate, ada statif dan klem, ada termometer, ada tabung reaksi 2 buah, gelas kimia 250 ml, dan botol semprot. Yang kedua adalah bahan. Bahan yang pertama yaitu minyak goreng, garam, larutan etanol, dan air Aquades. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang prosedur kerjanya. Yang pertama, minyak dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 ml. Minyak dalam gelas kimia 250 ml ditempatkan di atas hot plate. Direndam tabung reaksi berisi etanol ke dalam minyak sampai permukaan etanol dalam tabung reaksi sejajar dengan minyak. Setelah itu, dipasangkan termometer, lalu dipanaskan, diamati, diulangi prosedur di atas dengan mengganti etanol dengan air dan air
tambah garam. Berikut adalah gambaran rangkaian alat dengan keterangan gambar. Yang pertama adalah statif, yang kedua adalah klem, yang ketiga adalah termometer, yang keempat adalah tabung reaksi, yang kelima adalah gelas kimia 250 ml, dan yang keenam adalah hot plate. Dari data pengamatannya, yaitu yang pertama, cairan etanol suhunya 67 derajat Celcius. Yang kedua, cairan air suhunya 100 derajat Celcius. Dan yang ketiga, cairan air garam dengan suhunya 101 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa larutan etanol mendidih pada suhu 67 derajat Celcius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan larutan air garam mendidih pada suhu 101 derajat Celcius. Suhu tersebut akan mencapai maksimum. Sehingga walaupun temperatur dinaikkan suhunya akan selalu tetap. Saat air berada dalam keadaan mendidih, gelembung-gelembung besar mulai terbentuk dalam cairan dan akan naik ke permukaan. Bila gelembung itu terbentuk cairan yang tadinya menempati ruang, ini didorong dan permukaan cairan pada wadah dipaksa naik untuk melawan tekanan di bawah yang ditimbulkan oleh atmosfer. Dalam keadaan mendidih, suhu pada saat cairan mendidih disebut titik didih. Jadi titik didih adalah temperatur di mana tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer. Sekian dari penjelasan saya mengenai penentuan titik didih. Terima kasih.